datang di Bukit Aksara Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan ilmu yang seru. Bersama kami, saya Deo dan saya Krisna. Kita akan membicarakan topik menarik dengan cara yang menyenangkan. Di sini kami sudah bersama dengan Ibu Nino, Kepala Sekolah SD Bukit Aksara, yang akan membahas mengenai prestasi SD Bukit Aksara. Halo Bu Nino. Halo Deo, halo Krisna. Selamat datang di Bukit Aksara Podcast. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Dengan senang hati. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat dan senang sekali hari ini karena mau menjelang weekend. Bu Nino, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, bolehkah kita tahu visi SD Bukit Aksara? Oke, visi SD Bukit Aksara adalah generasi kreatif dan berkarakter. Berkaitan dengan visi tersebut, menurut Ibu, karakter apa yang harus kita miliki sebagai siswa Bukit Aksara? Oke, karakter seperti apa ya yang harus dimiliki Bukit Aksara? Tentunya yang mendukung kreativitas. Kreativitas itu akan bisa ada kalau kita menjadi pribadi yang terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kemudian bertanggung jawab terhadap pilihan. Karena orang-orang kreatif itu biasanya mereka memiliki kebebasan untuk bisa menuangkan kreativitasnya, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya. Kemudian tidak lupa juga karena kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus memiliki karakter yang bisa diterima oleh lingkungan, tentunya dengan memiliki empati terhadap orang lain, membantu orang lain, memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Itu sih, dan banyak lagi karakter-karakter yang bisa mendukung kreativitas seseorang. Keren ya Bu. Iya. Baik, jika berkaitan dengan prestasi, apa saja sih Bu prestasi keren yang sudah diraih oleh SD Bukit Aksara selama beberapa tahun ini? Oke, kalau kita berbicara tentang prestasi, tentunya tidak hanya sekedar pada ketika kita mendapatkan hadiah atau piala atau memenangkan kejuaraan. Karena prestasi itu adalah satu usaha yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, apapun itu bentuknya. Dan banyak sekali. Nah, kalau berbicara tentang prestasi Bukit Aksara, itu juga ada macam-macam. Prestasi yang diraih oleh peserta didik, oleh anak-anak nih, termasuk Deo, Krisna, ya kan? Dan juga teman-teman yang lain. Kemudian prestasi lembaga sendiri sebagai institusi pendidikan, itu juga ada. Seperti yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Bukit Aksara menjadi tempat belajar bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Itu juga prestasi Bukit Aksara dan banyak lagi. Nah, kalau untuk yang dalam waktu dekat ini diraih, kemarin juga waktu kita upacara, ada kan banyak teman-teman yang diundang ke depan yang sudah meraih prestasi yang mereka lakukan selama ini. Termasuk saya dong Bu. Iya Deo, kemarin apa lomba apa? Taekwondo. Iya, keren ya. Itu terus digali, itu terus dikembangkan supaya taekwondonya menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Wah, ternyata kamu berbakat juga ya. Iya, Krisna juga pasti juga ada lah. Kayak seperti sekarang nih, melakukan interview itu juga satu prestasi yang Krisna dan Deo raih, ya kan? Bagaimana sekolah mendukung kita sebagai siswa supaya bisa meraih prestasi yang bagus di pelajaran atau kegiatan lainnya? Oke, prestasi bisa kita raih dalam banyak hal, termasuk prestasi akademis tentunya kayak kakak kelas kita yang ada di kelas 6 itu Kak Tobi kemarin juara matematika, ya kan? Dan yang lain, prestasi akademis yang lain. Nah, kemudian juga prestasi non akademis kayak Deo, taekwondo, teman-teman yang lain, ada musik, ada olahraga, ada yang di seni. Itu besok kakak kelas 4B ada yang maju lomba mendalang tingkat provinsi. Nah, itu. Lalu yang dilakukan sekolah apa? Sekolah tentunya akan mendukung hal-hal positif yang
bisa mengembangkan kemampuan anak-anak dalam berprestasi. Dalam bentuk apa? Misalnya seperti yang dilakukan oleh guru-guru yang bisa dilakukan melakukan pendampingan anak-anak sebelum lomba. Ya kan? Bisa lewat ekstrakurikuler, bisa saat lewat mata pelajaran, seperti itu. Juga dukungan komunikasi dengan orang tua. Misalnya ada informasi tentang lomba dan sebagainya, kita bisa saling berkomunikasi gitu. Oke, Bu Nino. Bu Nino, apa yang biasanya Ibu Nino katakan untuk memotivasi kita agar semangat belajar dan berprestasi? Oke, yang tentunya saat kita belajar, saat kita ingin meraih atau mencapai sesuatu, itu pernah mengalami kegagalan, ya enggak? Ya kan, saat di latihan misalnya, itu kadang capek, ya kan, kadang kok nggak bisa-bisa, seperti itu. Nah, yang pasti adalah jangan menyerah ketika kita mengalami sebuah kegagalan, karena kegagalan itu adalah hal yang kita bisa evaluasi untuk lebih baik lagi. Jadi kalau untuk teman-teman supaya bisa lebih berprestasi, ya terus berusaha dengan baik semampu yang kalian bisa. Keren banget ya, Bu. Iya. Bu Nino, apa pesan yang ingin Bu Nino sampaikan kepada orang tua kita supaya mereka bisa mendukung kita dalam belajar dan mencetak prestasi? Oke, bagi orang tua nih, yang terpenting adalah mengenali kemampuan anak-anak kita. Jangan sampai apa yang menjadi ekspektasi orang tua itu bertolak belakang dengan kemampuan anak. Sekecil apapun, anak-anak itu pasti punya kemampuan yang bisa diasah. Nah, orang tua tugasnya adalah mengenali dan mendampingi hal tersebut. Dan tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua itu tidak akan sia-sia ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Oke, Bu Nino. Ya. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa membantu kita mengembangkan bakat dan meraih prestasi di SD Bukit Aksara? Tentunya ada. Semua ekstrakurikuler yang mendukung minat dan kebutuhan anak-anak itu pasti akan mengoptimalkan apa yang menjadi kemampuan mereka. Nah, salah satunya kayak public speaking ini, ya kan? Nah, itu bisa mengembangkan prestasi dan kemampuan kalian. Banyak juga ekstrakurikuler yang lain seperti kemarin itu kalau di tempat kita ada futsal. Nah, tim futsal perempuan putri itu juga meraih juara kemarin, juga vokal itu juga ada. Jadi setiap ekstrakurikuler yang ada di Bukit Aksara tentunya akan mendukung apa yang menjadi minat sehingga anak itu bisa berprestasi. Wah, keren ya, Bu. Kalau Krishna itu kan ekstra public speaking. Terus Krishna itu jadi lebih berani buat ngomong di depan banyak orang. Tentu itu sebuah prestasi, ya kan? Yang tadinya mungkin Krishna masih agak malu-malu kalau ngomong, dengan kita ada ekstrakurikuler public speaking bisa membantu lebih percaya diri, terus cara ngomong dengan orang seperti apa, itu sebuah prestasi, sebuah capaian keren itu, ya. Oke, terima kasih Bu Nino untuk pesan-pesannya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, boleh dong Ibu berikan pesan-pesan untuk memotivasi kita supaya menjadi siswa yang hebat dan membanggakan. Oke, baik. Untuk anak-anak semua, yang pasti jadilah diri kalian sendiri. Ya, karena menjadi diri kalian sendiri itu bisa mengoptimalkan semua kemampuan, minat, bakat yang kalian punya. Ya, dan dengan itu kalian bisa menjadi pribadi yang berguna untuk lingkungan, ya, dan juga menjadi pribadi yang bahagia. Keren banget nih. Oke guys, gitu aja podcast hari ini. Sekian podcast hari ini. Penasaran dengan obrolan seru lainnya? Stay tune di Bukit Aksara Podcast ya. Bye-bye.